Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Sukacita hadir dalam dunia, Kristus yang dinanti telah hilang. Isi surga bersorak bergambar, dunia yang gelap teranglah. Perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial kadang dicurigai sebagai bentuk Marxisme kebudayaan. Apakah pandangan seperti ini representatif dari perspektif teologi Kristen? Tentu, jawaban yang diberikan akan tergantung dari pemahaman kita tentang keadilan sosial itu sendiri. Dengan begitu, kita perlu melihat beberapa bagian kitab suci untuk mendapat gambaran yang lebih seimbang tentang hal ini. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, kita dapat menemukan bahwa beberapa kitab seperti Amos, Mika, bahkan Ayub melontarkan kritik sosial dalam kehidupan manusia pada umumnya dan Israel pada khususnya. Dalam kitab Amos dan Mika, kritik sosial ini bahkan bukan merupakan topik marginal, melainkan salah satu profil teologis yang sangat menonjol untuk memahami kedua kitab tersebut. Amos menggambarkan serentetan permasalahan sosial dalam tulisannya. Bandingkan Amos pasal 2 ayat 6-16, pasal 5 ayat 1-17, pasal 6 ayat 1-14, dan pasal 8 ayat 1-6. Amos yang berkarya di kerajaan Israel Utara menyaksikan kemakmuran ekonomi yang ternyata hanya menguntungkan lapisan tertentu saja dalam masyarakat. Sementara itu, lapisan lain tetap berada dalam keadaan yang mengenaskan. Firman Tuhan disampaikan kepada umat Israel. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan menyingkirkan orang sengsara dari jalan keadilan. Amos 2 ayat 6-7. Pada masa itu, individu tidak lagi dinilai dan dihargai berdasarkan kebenaran atau ketidakbenarannya, melainkan berdasarkan kekayaan yang ada padanya. Bagi Amos, tuntutan kebenaran atau keadilan tidak dapat dipisahkan dari ibadah yang benar. Dalam antropologi kitab Amos, 2 dosa utama yang paling disoroti oleh Amos adalah penyembahan berhala dan ketidakadilan sosial. Teguran dan kritik sosial dalam kitab Amos bertujuan untuk mengajarkan bahwa kejahatan sosial dalam masyarakat membuat setiap ibadah agamawi tidak berguna. Hal itu sama seperti yang pernah dikatakan oleh Schkim, bahwa ibadah tanpa etika akan berjalan dengan sendirinya dan Allah sama sekali tidak dapat dihampiri. Serupa dengan kitab Amos, kitab Mika juga memuat kritik sosial. Penghakiman Allah terhadap kaum Israel dan Yehuda dikarenakan penindasan yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa terhadap kaum yang lemah. Sungguh celaka orang-orang yang merancang kejahatan dan membuat rencana jahat di tempat tidurnya. Ketika fajar menyingsing, mereka melakukannya sebab ada kuasa di tangan mereka. Apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Mereka memeras orang serta rumahnya, dan manusia serta milik pusakanya. Mika 2 ayat 1-2. Sama seperti Amos, Mika menekankan kaitan yang tidak terpisahkan antara kehidupan kultus atau ibadah dan keadilan sosial. Kaitan kedua hal ini nyata dalam teguran keras dari Tuhan
dengan menggunakan istilah kultus. Pergilah segera, sebab ini bukan tempat perhentian, oleh karena kenajisan yang membinasakan dan kebinasaannya tidak terpulihkan. Mika 2 ayat 10. Tentang ayat ini, Bruce K. Waltke mengomentari bahwa Mika juga menggunakan istilah pemujaan untuk menstigmatisasi ketidakadilan sosial para pemburu keuntungan untuk menjelaskan mengapa mereka harus diasingkan dari tanah suci, alih-alih menjadi tempat peristirahatan, hamenuha, tempat peristirahatan. Ketidakadilan sosial yang dilakukan akhirnya berakibat pada pembuangan sebagai penghakiman ilahi. Selama ini, penghakiman Allah dipercaya hanya akan menimpa kerajaan Israel Utara atau Samaria yang sudah tidak lagi murni karena perkawinan campur dan pendirian tempat ibadah sendiri yang tidak diperintahkan Allah. Namun, penghakimannya ternyata juga menimpa kerajaan Israel Selatan, Yehuda atau Yerusalem. Sion dan Yerusalem yang selama ini diyakini tidak akan pernah guncang dan runtuh, Bapak bandingkan Mazmur 46 ayat 48 dan Yesaya 36 sampai 39, malah akan dibajak seperti ladang dan akan menjadi timbunan puing dan akan menjadi bukit yang menghutan. Mika 3 ayat 12. Penghakiman Allah yang berlaku atas kota Allah, Mazmur 46, menunjukkan betapa seriusnya Allah memandang dosa ketidakadilan. Tidak ada yang dikecualikan dalam penghakiman ilahi atas dosa ini. Lawan dari perbuatan ketidakadilan ini adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Mika 6 ayat 8. Hal-hal inilah yang dituntut Tuhan dari umat manusia. Keagamaan dan ibadah yang sejati tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab keadilan sosial. Mika merasa jijik dengan pengorbanan dan penyembahan yang tidak diimbangi dengan transaksi dan spiritualitas sejati. Perhatian utamanya adalah keadilan sosial dan agama sejati. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, kita dapat mendengar kritik sosial yang dinyanyikan dalam nyanyian pujian Maria. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Lukas 1 ayat 52 sampai 53. Motif penjungkir balikan ini seringkali hadir dalam narasi kerajaan Allah yang dinyatakan dalam kitab suci. Tentang ini, Fred Kretdock mengomentari, di sini kita melihat ciri khas penghakiman terakhir Tuhan yang mana terjadi pembalikan total nasib. Orang-orang yang berkuasa dan kaya akan bertukar tempat dengan orang-orang yang tidak berdaya dan miskin. Kritik sosial juga terdengar dalam ucapan bahagia versi Injil Lukas. Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Namun, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Lukas 6 ayat 20-21 dan ayat 24 sampai 25. Berbeda dengan Matius yang melakukan spiritualisasi kemiskinan bandingkan Matius 5 ayat 3, Lukas menyebut mereka yang secara harafiah miskin sebagai orang-orang yang berbahagia. Ketidakadilan dalam dunia ini akan dijungkir balikan dalam kedatangan kerajaan Allah. Dalam khotbahnya, Yohanes Pembaptis menegur orang banyak untuk berbagi apa yang mereka miliki dengan yang tidak punya. Pemungut-pemungut cukai untuk tidak menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan.
dan prajurit-prajurit untuk tidak merampas dan memeras. Lukas 3 ayat 10-14. Buah yang baik yang sesuai dengan pertobatan adalah berbuat keadilan, kebenaran. Darrell Bock mengingatkan bahwa jawaban yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis kepada 3 kelompok yang bertanya kepada dia bukanlah ajaran untuk bergaya hidup asketis, memiliki penyesalan yang mendalam, atau ikut serta dalam ritual-ritual agamawi, melainkan pertobatan sejati meresponi Tuhan dengan memperlakukan sesama manusia dengan adil. Pengajaran Yesus Kristus tidak hanya meneguhkan berita dari Yohanes Pembaptis, melainkan juga berita yang disampaikan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Yesus mengatakan bahwa yang terpenting dalam hukum Taurat adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Matius 23 ayat 23. R.T. France berpendapat, hal-hal yang lebih penting yang tercantum di sini sangat mengingatkan kita pada ringkasan terkenal di Mika 6 ayat 8. Ini berarti Yesus Kristus meneguhkan kembali pengajaran tentang keadilan sebagaimana ditekankan dalam teologi kitab Mika. Ketidakadilan yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini disebutkan oleh Yesus, yaitu menelan rumah janda-janda, sementara mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Matius 23 ayat 14. Para pemimpin agama yang munafik itu berpikir bahwa kewajiban-kewajiban agamawi mereka yang mereka lakukan dapat menutupi ketidakadilan sosial yang mereka lakukan. Atas ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin agama ini, Yesus memberi kecaman dengan ucapan celaka. Dalam survei singkat ini, kita memahami bahwa perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial tidak harus merupakan bagian dari Marxisme kebudayaan. Kitab suci dengan keras menegur dosa ketidakadilan yang dilakukan oleh Israel dengan konsekuensi yang serius. Ada tanggung jawab sosial untuk berlaku adil bagi setiap orang yang mengaku dirinya beragama dan beribadah di hadapan Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal